بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu beserta hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di rumah Allah ini kita memuji Allah, mengingat Allah, memujinya dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, pada malam ini masih kita diberikan kesehatan, lebih-lebih iman yang melekat dalam diri kita masing-masing, sehingga qalbu kita tergerak untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah kita kali ini mudah-mudahan itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sebelumnya, karena kata-kata bijak mengatakan man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa muflihun. Barang siapa yang hari ini atau malam ini lebih baik dari malam yang sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu maslan min amsihi. Barang siapa yang sama hari ini dengan hari yang kemarin, atau malam ini sama dengan malam yang kemarin, fahuwa khasir, maka dia termasuk orang yang berugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi. Barang siapa yang hari ini atau malam ini lebih jelek, lebih buruk daripada hari yang kemarin atau malam yang kemarin, bahwa mal'un, maka dia termasuk orang yang dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita kali ini ibadah yang berkualitas, ibadah yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat
yang selalu kita baca, selalu kita lantunkan setiap saat, setiap waktu, itu bisa ziyadatul mahabbah, menambah kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca itu bisa menjadi asbab untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Bahwa pada ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, mustami'in, mustami'at, hadirin, hadirat insyaallah kepada Allah SWT. Jadi kita masih baru permulaan, kita masuk di Syahrul Rajab, yaitu bulan Rajab. Rajab itu yang berarti at-tarjib. Syekh Abdul Aziz Ad-Darain menjelaskan bahwa Rajab itu adalah at-tarjib. Apa yang dimaksud dengan at-tarjib? At-tarjib huwa at-ta'zim, yaitu bulan yang agung, bulan yang tinggi. Jadi siapa yang beribadah di bulan ini dengan niat ikhlas karena Allah SWT, ibadah yang berkualitas, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Karena kita berada dalam bulan yang disebut dengan Ashharul Hurum, bulan yang dihormati. Karena ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan dalam ketetapan Allah saat menciptakan langit dan bumi. Di antara yang 12 itu ada yang disebut dengan Ashharul Hurum, yaitu bulan yang haram, bulan yang dihormati. Bulan yang 4 itu Salasatul mutawaliyah, ada 3 yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian 1 yang terpisah, yaitu Rajab Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban, itu berada di antara 2 bulan, yaitu Jumadin awal ya dengan Sya'ban. Jadi itu dinamakan dengan Rajab Mudhar tersendiri. Jadi kita berada di Ashharul Hurum. Makanya Syekh Abdul Aziz dalam kitab Taharatul Qulub dijelaskan bahwa apa sih pengertian daripada Al-Hurum. Jadi pengertian makna Al-Hurmah, arti daripada hurum itu adalah annal hasanata mudha'afun. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan haram itu adalah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna sayyi'ata, dan sesungguhnya kejelekan, kejahatan, maksiat yang dilakukan di bulan haram, maka azimun wazruha, itu lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan selain dari bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dihormati. Makanya itu adalah tisjun minal qital. Bulan haram itu adalah bulan tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada sengketa, tidak boleh ada perdebatan, berkelahi. Orang jahiliyah dulu saja tidak mau bertengkar, berhenti perang. Orang jahiliyah dulu, kalau sudah masuk yang 4 bulan ini, itu berhenti perang. Makanya disebut dengan Syahrul Asab. Jadi ulama menyebutkan bahwa Rajab itu dinamakan dengan
syahrul asami, bulan yang tuli. Kenapa dinamakan bulan yang tuli? Karena dia sepi, sunyi dari peperangan, sunyi, tidak ada perkelahian. Oleh sebab itulah Bapak dan saudara, jadi bulan inilah momen untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat, banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama juga mengatakan bahwa Syahrul Rajab, Syahrul Asabi, bulan Rajab itu adalah bulan Asab. Jadi Al-Asab itu artinya usabbu fihi rahmatan 'ala taibin. Tetesan, cucuran. Artinya bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat kita banyak taubat, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, insyaallah. Jadi kalau orang banyak melakukan kebaikan, bertaubat kepada Allah di bulan ini, maka bercucuran tetesan-tetesan rahmat Allah diberikan kepada adat taibin, kepada orang-orang yang bertaubat. Bapak Ibu hadirin, ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab namanya kitab Qissatul Mi'raj. Qissatul Mi'raj itu yang dikarang oleh Imam Najamuddin Al-Ghaiti Ad-Dardiri. Jadi Ahmad Ad-Dardiri. Jadi disitulah baginda Nabi ketika melakukan Isra wal Mi'raj. Jadi karena momen Rajab, ya saya singgung Rajab pagi, ya. Momennya bulan Rajab, singgung sedikit tentang keistimewaan daripada bulan Rajab. Jadi di dalam kitab itu Syekh Najamuddin Al-Ghaiti Ad-Dardiri menyebutkan bahwa ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, naik. Mi'raj itu kan tangga, anjar. Nah itu kalau Isra itu Allah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha. Makanya dalam surat An-Najm itu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Nah, itu luar biasa itu. Jadi baginda Nabi dipanggil oleh Allah, bukan keinginannya sendiri, tapi dipanggil oleh Allah SWT menjadi tamu Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Di tengah-tengah perjalanan baginda Nabi, beliau melihat, beliau diperlihatkan at-tamthil, perumpamaan. Ada keajaiban yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Satu di antaranya di dalam kitab itu disebutkan ada qaumun yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin. Ada sekelompok orang yang sedang menanam padi. Ini penglihatannya baginda Nabi, diperlihatkan oleh Allah SWT. Ada sekelompok orang yang sedang menanam padi pada hari itu. Besoknya langsung panen. Jadi hari itu menanam, besoknya panen. Wa yahsuduna fi yawmin, panen. Sehingga baginda Nabi penasaran, heran. Bertanyalah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mahaza, apa ini? Kok bisa seperti ini? Kelompok apa ini? Sehingga faqala Jibril menjawab, itu adalah gambaran orang yang haula'i al-mujahiduna fi sabilillah. Itu
gambaran orang yang selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan seperti orang yang menanam hari ini besoknya panen lagi. Artinya pahalanya, gambaran orang-orang yang jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah SWT itu pahalanya luar biasa. Jadi itu perumpamaan yang diberikan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang jihad fisabilillah. Kemudian ada lagi baginda Nabi yang melihat ada sekelompok orang yang aneh. Belum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diperlihatkan bagaimana neraka, bagaimana dia diperlihatkan surga. Semuanya itu diperlihatkan oleh Allah SWT. Hatta gambaran umat-umatnya yang disiksa itu semua, hatta begitu dibuka lebar. Oh, kalau umatmu yang begini siksaannya. Kalau umatmu yang rajin begini pahalanya. Makanya ada sekelompok yang dilihat oleh baginda Nabi, qaumun turdahu ru'usahum kullama radihat adat kama kanat. Ada sekelompok orang yang dia menindas kepalanya sendiri. Dia tindas kepalanya sendiri, pecah. Kepalanya pecah. Setelah pecah, kembali lagi kepalanya itu. Lagi dia tindas, pecah. Lagi dia tindas, itu aja dia ulangi aja. Dia tindas dirinya, kepalanya itu sampai pecah. Lagi dia kembali seperti semula. Sehingga heran baginda Nabi, ya Jibril, siapa itu kok dia siksa dirinya sampai pecah kepalanya? Kemudian faqala Jibril menjawab, haula'il ladzina tasaqalu ru'usahum 'anis salatil maktubah. Oh, itulah gambaran orang-orang yang berat kepalanya ketika mendengar azan. Dia berat untuk melakukan salat 5 waktu sehari semalam. Dengar azan malas. Itulah gambarannya yang diperlihatkan oleh Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menindas kepalanya sampai pecah, kembali lagi normal, kembali dia nindas, kembali pecah, kembali normal. Itu aja. Kenapa itu kok seperti itu? Bertanya kepada Jibril menjawab, itulah gambaran orang-orang yang berat rasanya dia mau melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, padahal dia mendengar azan. Ini afdal sholat, as-sholat di waktiha. Abdul sholat adalah sholat pada waktunya. Jangan sekali kita meremehkan namanya sholat, meremehkan. Ini kita tidak dibolehkan. Jadi nanti dulu biar sudah orang azan. Jadi ada meremehkan sholat. Itulah gambaran seperti orang yang dia berat, dia tindas kepalanya sampai pecah. Itulah kelebihannya. Jadi pada bulan Rajab ini, bulan untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, pembuka Syahrul Zar'i, bulan tempat bercocok tanam, menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti di Sya'ban itu adalah Syahrul Saqiyyiz Zar'i, bulan tempat menyirami tanaman, dijaga jangan sampai kendor lagi, jangan sampai rusak tanaman itu, sehingga nanti pas masuk bulan Ramadan itu adalah Syahrul Hasadi, bulan tempat memetik, panen dari tanaman yang kita tanam. Itulah bulan ini adalah bulan pembuka. Kemudian kalau bulan Sya'ban itu bulan penguat, kalau bulan Ramadan itu adalah hakikat. Kita akan petik hasil-hasil dari apa yang pernah kita lakukan. Makanya malam ini kelebihannya seperti ini, malam ini semuanya karena di situ ada keistimewaan tersendiri masing-masing bulan ini. Oleh sebab itulah momen daripada bulan Rajab ini saya mengajak kita sekalian untuk memperbarui iman kita kepada Allah SWT.
iman yang sudah ada kita tingkatkan kembali, kita perbaharui bagaimana supaya bisa kita meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib menjelang isya yang insyaallah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam ini ada nasihat sedikit yang disampaikan di dalam kitab ini, Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum saya akhiri, ada nasihat dari kitab ini. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa ada hadis baginda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salasun munajjiyatun wa salasun muhlikatun. Jadi ada 3 yang menyelamatkan seseorang dan ada 3 yang membuat orang itu celaka, membuat orang itu binasa. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada 3 orang. Kalau dia melakukan yang 3 perkara, maka dia akan selamat. Dan kalau dia lakukan 3 perkara juga, dia akan binasa. Apa itu saudara-saudara? Ammal mundiyatu, adapun perkara-perkara yang menyelamatkan seseorang adalah yang pertama, fakhasyatallahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Takut kepada Allah dalam keadaan sepi dan waktu dalam keadaan ramai. Kalau kita takwa kepada Allah di saat ramai saja, jadi itu takabur kita pamer, ijabul mar'i ala nafsi, maka itu akan membawa kepada kesombongan. Oleh sebab itulah mudah-mudahan kita semua ini dijauhi dari sifat-sifat itu. Jangan dengan karena sanjungan kita mau sholat, jangan karena sanjungan kita mau perbaiki bacaan sholat kita, jangan karena sanjungan kita khusyuk dalam sholat. Jangan sampai di saat ramai kita memperbaiki sholat kita. Jadi di saat ramai maupun sepi, kita berusaha bagaimana supaya kita khusyuk betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita harus jaga qalbu kita. Mudah-mudahan terhindar dari sifat-sifat yang demikian itu. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada 2 mata di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dijelaskan bahwa ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka di yaumil kiamat, pada hari kiamat. Tidak bisa disentuh kedua mata itu. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang selalu menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis mendengar ayat Allah, mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan, nangis. Sendiri membaca selawat, nangis. Zikir kepada Allah, nangis. Padahal kebaikan yang dia lakukan, tapi menangis. Inilah yang dicari, inilah yang diharapkan, bahwa orang-orang yang walaupun dia melakukan kebaikan, dia selalu merasa takut kepada Allah, takut dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, takut jangan sampai hawa nafsunya menguasai dirinya sehingga niat untuk beribadah kepada Allah akan terganggu. Jadi itulah mata yang la tamassuhu ma'an nar, tidak bisa disentuh oleh api neraka. Nanti itu adalah yang pertama.
yaitu ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang selalu menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ainun bakat tahrusu fi sabilillah, jadi mata yang selalu menjaga dirinya untuk berjuang di jalan Allah SWT, memikirkan perjuangan agama Islam, dia memikirkan perjuangan agama Allah. Di dalam pikirannya dia kepingin bagaimana supaya Islam ini jaya, dia kepingin supaya jangan Islam ini ternodai, dia kepingin berjuang di jalan Allah. Bukan orang yang perang saja yang dikatakan dengan jihad fisabilillah, tapi banyak yang termasuk dalam jihad-jihad fisabilillah. Jadi itulah hal-hal yang akan membuat orang selamat. Yang pertama adalah khasyyatullah fi sirri wal alaniyah, jadi takut kepada Allah baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kemudian yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, wal qasdu fil faqri wal ghina, hemat, hidup hemat baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan berkecukupan. Artinya tidak berpoya-poya, dia punya uang banyak, dia berpoya-poya. Dia lagi tak ada uang juga, dia berpoya-poya. Dia habiskan waktunya baik di dalam keadaan tidak ada maupun dalam keadaan ada, dia berpoya-poya untuk menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan wal qasdu fil faqri wal ghina. Jadi orang yang pola hidupnya hemat baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan berada. Kemudian yang ketiga adalah wal adlu fir ridha wal ghadab, wal adlu fir ridha wal ghadab bi an yaghdib Allah wa yarda ridahu. Jadi dia adil kepada sesama, adil, rela, redha di saat dia dalam keadaan marah maupun tidak marah, ya. Jadi dalam keadaan redha, adil, dia berbuat adil. Dalam keadaan marah itu maksudnya adalah marah dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dimurkai oleh Allah boleh kita marah, boleh kita larang orang. Hal-hal yang dimurkai, hal-hal yang dilarang oleh Allah boleh kita marah. Di saat dalam keadaan tidak marah maupun marah, jadi disitulah kita harus betul-betul adil, bisa saling menasihati dengan sesama kita. Kemudian wa ammal muhlikatu fasyahun syadidun, adapun yang membuat orang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nashihul Ibad ini adalah yang membuat orang celaka itu pertama adalah fasyahun syadidun, bakhlun syadid, sangat pelit, kikir, pelit. Jadi fasyahun muta', bahlun muti'ah. Jadi pelit artinya tidak mau beribadah, tidak mau berinfak dan sebagainya, itu pelit. Kemudian yang kedua adalah wa hawan muttaba'un bi an yattabi'a ma ya'muruhu bihi hawa, artinya dia selalu mengikuti hawa nafsunya, ya, dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Yang pertama adalah orang yang sangat bakhil, pelit, kikir. Kemudian yang kedua adalah selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i bi nafsihi, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu dia selalu membanggakan dirinya, merasa sombong, ta'ajjub, artinya ujub, selalu membanggakan dirinya. Ai nazarahu ilaiha al-kasal ma'a inisyadi ni'matillahi ta'ala wa ma'al amni min zawaliha. Jadi lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, bahwa dia diberikan tubuh yang kekar, gagah,
dia sombong kepada Allah, dia sombong kepada sesama. Dia diberikan kesehatan, dia sombong. Dia melakukan ibadah, dia sombong. Selalu merasa diri paling baik, selalu merasa diri. Dia selalu membanggakan dirinya. Jadi itulah orang-orang yang mendapat al-muhlikat, artinya orang-orang yang celaka dengan perkara-perkara yang ini. Jadi walhasil, saudara-saudara, jadi kesimpulannya bahwa amal munajjiyat, orang-orang yang akan selamat itu adalah khasyiatullah ta'ala bis-sirri wal alaniyah. Orang-orang yang takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Kemudian yang kedua, pola hidup hemat baik dalam keadaan miskin dan di saat dia berkecukupan. Kemudian yang ketiga adalah ridha dengan ketentuan Allah, ridha di saat dia sedang dalam keadaan marah maupun tidak marah. Selalu adil dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat orang celaka adalah yang sangat kikir, sangat pelit, fasyahun syadid. Kemudian yang kedua, selalu mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga adalah membanggakan, seorang yang membanggakan akan dirinya. Jadi hal inilah yang perlu kita jauhi bersama. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari yang mulia, di malam yang mulia ini, Syahrul Rajab, di bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul mempergunakan waktunya, diberikan kesehatan oleh Allah untuk kita meningkatkan, memperbaharui iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nanti mudah-mudahan kita bisa masuk dalam bulan Sya'ban dan dipertemukan dalam bulan Ramadan sesuai dengan doa populer yang sering kita dengar adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan tiada lain, mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada mungkin kita masih waktu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.